Assalamualaikum Pak Okta. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Ali. Baik, Bapak sendiri apa kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah Pak. Sehat juga serta bahagia dan semangat hari ini Pak. Bagaimana keadaan kelas Pak hari ini? Ya, begitulah Pak. Seperti biasanya saja. Tapi sebenarnya adalah Pak sedikit masalah di kelas ini Pak. Ada masalah Pak? Oh, apa yang menjadi masalahnya Pak? Gini loh Pak, saya ini kan rata-rata mengajar di jam rawan nih Pak. Biasanya Pak mengajar pada jam-jam terakhir. Jadi ada beberapa murid yang kurang fokus dan kurang konsentrasi Pak di kelas. Biasanya Pak, kelas di jam terakhir ini anak-anaknya sudah capek, lemah. Itulah Pak masalah yang saya hadapi Pak. Oh, gitu Pak permasalahannya. Seperti ini masalahnya harus segera dicarikan solusi loh Pak. Kayaknya. Benar sekali Pak. Karena mengajar di jam terakhir ini butuh perhatian yang ekstra juga. Hal ini cukup membuat saya pusing akhir-akhir ini Pak. Begitulah Pak. Oh, nah, apa sih Pak kira-kira tujuan Pak Okta terkait masalah ini Pak? Tujuan saya sebenarnya terkait masalah ini, saya sebenarnya ingin membicarakan bagaimana caranya agar saya ini dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid itu saja, Pak. Oh, baiklah ya Pak. Saya kira tujuannya sudah jelas loh Pak itu. Untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus pada murid kata Pak Okta tadi. Terutama di jam-jam terakhir terutama ya Pak ya. Nah, terkait masalah ini, saya bisa mendengarkan dulu loh Pak informasi dari Pak Okta gimana jam terakhir yang jadi masalah itu Pak? Ya, seperti biasanya, Pak, saya kan masuk kelas di jam terakhir nih. Saya tahu dan mengertilah bagaimana kondisi anak-anak ini, Pak. Pasti mereka lelah, capek, bahkan pada saat masuk kelas, mereka tuh bilang, "Pak, jam kos aja ya, Pak." Padahal kan Hmm, saya juga punya kepentingan terkait materi yang harus saya berikan kepada mereka. Begitu, Pak. Kan nggak oh, mungkin jam kos melulu. Nanti apa yang mereka mendapatkan di kelas saya, Pak. Nah, biasanya kan Pak keluar saya masuk itu kan saya memperjelas dulu nih Pak instruksi apa yang akan dilakukan selama jam pelajaran saya. Misalnya materi, terus apa yang akan mereka kerjakan. Biasanya juga saya diawali mengajak mereka untuk membicarakan hal-hal lagi tren Pak saat oh, ini biar menarik perhatian murid. Begitulah, Pak. oh itu dilakukan sebelum Pak Okta masuk pelajaran ya Pak? Ya begitulah, Pak, karena namanya anak-anak, ya, Pak, ya, kalau langsung belajar mereka tuh enggan, Pak. Jadi melalui cerita ini dan sharing mengenai hal-hal yang menarik atau yang lagi tren, saya berharap mereka dapat konsentrasi karena pernah saya coba, Pak, begitu masuk kelas nih, saya langsung Ya. belajar, mereka menunjukkan reaksi kurang fokus, Pak. Belajarnya malas-malas, Pak. Selain itu juga biasanya saya menerapkan pembelajaran secara berkelompok agar mereka dapat bekerja sama, Pak. Oh iya Pak ya. Jadi mereka dapat bekerja sama enggak Pak? Iya, Pak. Jadi mereka saling berkolaborasi dengan teman-temannya.
Jadi melalui kelompok kecil ini Pak, mereka dapat fokus menyelesaikan apa yang ada di dalam LKPD Pak, yang sudah saya berikan Hmm. kepada masing-masing kelompok. Terus kalau di akhir pembelajaran biasanya saya ajak murid untuk main games Pak, seperti kompetisi antara kelompok. Gitulah Pak. Wah, bagus itu, Pak. Ya, tapi kan nggak tahu Pak kenapa ya Pak kok kayak masih belum terlalu efektif gitu loh Pak. Walah. Oh, walah begitu ya, Pak. Sekarang saya dapat mengerti kondisi Bapak Okta ini yang dialami Pak Okta ini. Begitulah, Pak. Mungkin itulah tantangan kita mengajar jam-jam terakhir karena kondisi fisik anak kan tidak stabil lah, Pak, karena udah lelah dengan rutinitas seharian, konsentrasi ataupun bahkan mereka ingin kegiatan lain lah, Pak. Selain dari belajar, misalnya tadi minta jam kos ya Pak ya, biasanya anak-anak itu maunya banyak game kayak gitu Pak. Iya betul Pak, betul sekali Pak. Tapi coba coba sekarang kita telaah ya Pak, reaksi apa yang terjadi dari murid, apakah dari kelakuan yang sudah Pak Okta lakukan, mereka menunjukkan respon seperti apa ketika Bapak sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi di kelas yang Bapak ajarkan. Iya Pak, kalau ketika saya memberikan instruksi, mereka awal-awalnya fokus Pak untuk mendengarkan, tapi saya juga nggak tahu Pak pasti apakah mereka itu benar-benar mendengarkan saya, apakah instruksi yang saya ini mereka paham atau tidak Pak. Karena setelah mereka ini ngobrol lagi Pak, terus lebih tertarik dengan HP ya gitu ya Pak. Nah kalau untuk kerja kelompok nih, ya Pak, ada sebagian anak yang terus serius, tapi ada sebagian anak yang masih asik dengan handphonenya Pak. Itu Pak, asik scroll-scroll HP, itulah Pak, mereka itu cenderung pasif Pak dalam kegiatan belajar kelompok. Kalau diajak main games, ada anak yang Hmm? antusias, ada juga yang ogah-ogahan gitulah Pak. Oh, Ya, saya juga bingung nih saat saya sudah menerapkan pola pembelajaran yang bervariasi, masih aja ada anak yang kurang fokus dan kurang konsentrasi gitu, Pak. saya kira Pak Okta ini sudah melakukan berbagai usaha untuk membuat murid eh, fokus dan konsentrasi dalam belajar. Sekarang coba kita lihat tindakan yang dapat Pak Okta lakukan. Apakah yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Mung- Mungkin ya, Pak ya. Mungkin saya akan mencoba untuk Iya. membuat kegiatan yang lebih menantang, Pak, bagi mereka. Begitu, Pak. Saya Hmm? akan coba mencari informasi di internet atau di PMM, baik praktik baik yang pernah guru-guru lain terapkan, yang saya coba untuk adopsi Pak di kelas saya Pak. Saya akan coba cari referensi lainnya Pak. Ya saya akan coba Hmm. cari kegiatan yang menantang agar anak ini merasa tertantang untuk melakukannya Pak. Oh, iya iya iya, Pak. Nah kebetulan juga Pak saya juga ada wali kelasnya Pak. Oh, iya, Pak. Wali kelasnya ya, Pak? Mungkin nanti saya akan coba ngobrol dengan orang tuanya Pak. Karena sebenarnya anak-anak ini bukannya hanya belajar di kelas, Pak. Saya yang kurang fokus, saya juga
sudah terima laporan dari guru lainnya terkait anak ini ya Pak ya. Saya akan meminta bantuan pada orang tua untuk memberi masukan Pak dan nasihat kepada anaknya Pak. Mungkin seperti ini Pak rencana saya Pak. Wah, ide Pak Okta ini sangat bagus. Karena menurut saya kita sebagai guru harus bersinergi dengan orang tua loh Pak. Saya kira pasti ada latar belakang kenapa sih siswa ini berperilaku seperti itu. Ini ide yang sangat bagus loh Pak. Iya Pak. Nah, sekarang kita lihat loh Pak. Kita lihat hasil dan tindakan yang akan Bapak lakukan itu. Bagaimana nantinya Bapak melakukan evaluasi atau refleksi dari keberhasilan atas perilaku siswa tersebut, Pak. Ya, tentunya saya akan melakukan pemantauan, Pak. Tentunya saya akan coba untuk memantau dulu ya, Pak ya, setelah saya mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menantang dan menarik pada anak-anak di kelas saya dan saya mencoba untuk ngobrol, sharing dengan orang tua murid. Nanti saya akan catat perkembangan seperti itu, Pak. Saya juga mendiskusikan dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas saya, Pak. Intinya saya akan memantau perkembangan murid, Pak, pada kegiatan belajar yang mungkin anak-anak akan menjadi fokus agar mereka lebih fokus konsentrasi dalam pembelajaran, Pak. Wah, sepertinya ini rencana yang sangat bagus loh, Pak. Nah, kira sekarang Bapak merasa lebih siap untuk menghadapi masalah ini kayaknya. Alhamdulillah Pak, setelah kita ngobrol seperti ini saya sekarang merasa lebih siap untuk mengatasi masalah saya ini Pak. Tadinya saya merasa sedikit pusing sendiri Pak, tapi setelah ngobrol seperti ini saya mendapatkan pencerahan nih Pak. Kedepannya saya lebih bersemangat lagi ini Pak mempersiapkan pembelajaran yang menarik dan memantap bagi murid saya, Pak. Jadi sekarang saya merasa lebih lega, Pak. Nah, lebih yakin ini, Pak. Saya sangat merasa senang pada pembicaraan kita sekarang, Pak ya. Jika dianggap saya dapat membantu Pak Okta menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Okta punya, di mana Pak Okta terapkan nantinya dapat menghasilkan satu perbaikan yang diharapkan untuk peningkatan oleh Pak Okta di sekolah kita ini nanti, Pak. Terima kasih Pak Li ya sudah menyadarkan saya dan juga memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak Li. Iya Pak, sama-sama loh Pak. Saya juga mendapat pelajaran dari semua ini tentang apa permasalahan ini. Pak Okta tadi telah memberikan ide dan solusi yang baik untuk diri Pak Okta sendiri. Nanti semoga kedepannya Pak Okta bisa lebih baik dan bisa menemukan solusi yang tepat sekali. Terima kasih Pak Terima Okta kasih ya. Pak ya. Terima kasih Pak Li ya.